3. Hai Meti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Seno. Ini udah lama banget gak ketemu ya. Berapa? 26 tahun kali ya, Met ya? Ada. Iya benar, Seno. 26 tahun. Saya pindah ke sini tahun 94. 94, pas 26. Ya nih mumpung suasananya masih lebaran, izinkan kita dari Indonesia ngucapin minal aidin wal faizin ya, Meti ya. Sama-sama, Seno, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin untuk Seno dan Jani di sana di belakang layar. Iya. Senang sekali kumpul lagi di sini. Kangen. Kangen ya, sama nih kita teman lama ya. Saya sapa dulu Sobat Seno. Jadi Sobat Seno kita kedatangan tamu istimewa kali ini, diaspora dari Indonesia yang sekarang menetap di Finland. Jadi mudah-mudahan Sobat Seno nggak bingung dengan namanya yang begitu panjang dan begitu lengkap, Evita Happavaara. Dalam kurung Nusantara, nanti Nusantaranya biar penasaran kita bahas belakangan ya. Akrab dipanggil Meti. Jadi di sana jam 1 ya, di Finland ya? Kalau sekarang di sini ya, kita perbedaan waktu 4 jam sekarang. 4 jam ya, 4 jam. 4 jam. Cuaca gimana Kita sana? sudah memasuki. Cuaca cerah saja? Ini sebenarnya kita nih sudah memasuki hampir musim panas ya. Jadi spring ke arah musim panas. Jadi belum panas, belum hangat, banget. masih dingin-dingin ya. Kalau dalam tapi suhu udah mulai berapa? hijau. Berapa suhu kira-kira? Hari ini 16 derajat. Oh ya, kalau buat kita mah udah dingin juga itu suhunya di puncak kali ya, atau di Ciwidey Bandung ya, 16 derajat. Jadi Jakarta kan biasanya paling 28 gitu kan. Jadi udara enak banget, lagi enak ya. Enak, tadi saya barusan keluar juga menghirup udaranya, aduh seger, fresh. Saya bilang juga sama teman saya, ini serasa di Bandung kita nih ya, seperti di gunung. Nah, benar enak kan, sekali. kayak di Lembang. Ya. Asik, oke. Ini supaya Sobat Seno nggak penasaran kok ngapain sih nih ada orang Indonesia jauh-jauh pergi ke Finland di Amerika, Eropa Utara sana, betah pula di sana. Ceritanya gimana, Met? Kok bisa tiba-tiba nggak ada kabar, nggak ada apa, tahu-tahu ada di sana nih, udah lama nggak kontak ya. Gitu iya. Ya ini mungkin karena takdir Allah ya, takdir Allah ketemu jodoh di Indonesia pada saat saya masih kuliah juga waktu itu di Fakultas Ekonomi UI. Saya ikut aktif organisasi mahasiswa internasional namanya AIESEC. Saya itu aktivis banget dari tahun 86 itu gitu. Jadi sejak umur saya 20 tahun ikutan aktivitas di sana yang mempromosikan tentang cultural understanding gitu. Jadi mempromosikan anti diskriminasi. Jadi saya kayaknya cocok gitu. Terus aktif lama, sudah bekerja dengan orang Finlandia selama 6 tahun sampai 92 karena Indonesia waktu itu kita UI punya kerjasama dengan Finlandia di bawah Finida ada 6 tahun. Jadi saya sudah bekerja dengan orang-orang Finlandia itu more than 20 Finns. I've been working with them. Tapi biasa aja rasanya gitu. Tapi baru ketemu sama yang terakhir ini namanya Vesa Happavaara. Loh kok lain gitu ya. Nyetrum. Kecantol deh terus jadi nikah sama dia. Oh, gitu ceritanya. Ya. Nikah lalu ikut pindah ke sini. Oh, jadi menetaplah di sana, udah betah di sana dan belum pernah kembali untuk tinggal kembali di sini. Paling cuma nengok-nengok doang ya. Gitu ya, kira-kira ya. Benar, ya benar paling lama 3 bulan lah. Jadi hampir tiap tahun ya. Kita usahakan tiap tahun pulang 2 bulan. Jadi tapi akhir-akhir ini 2 kali setahun saya pulang, agak sering. Oke. Tentu yang bikin kita penasaran sebetulnya apa kegiatan Meti di Finlandia nih. Soalnya bisik-bisik tetangga bilang aktif banget ya. Ada kuliner, ada bikin buku, ada penggiat pendidikan juga. Mana yang mau diceritain duluan, Meti bebas aja deh. Mana yang duluan yang mau diceritain nih. Kegiatan yang sekarang dilakukan ya. Betul. Memang sibuk sekali, tapi awalnya ya, boleh cerita dari awal, boleh? Boleh sekali. Memang pada saat saya pindah ke sini, tahun 94 itu saya melihat Finlandia itu lagi mulai booming dengan Nokia-nya kan, Nokia lagi booming. Oh iya, betul Nokia. Kalau di Jakarta itu handphone sejuta umat ya katanya dulu. Benar. Nokia dari Finlandia, betul ya. Betul, paling tahan banting gitu, paling tahan banting.
Jadi, saat itu kan dia booming sudah menguasai dunia, pangsa dunia sudah 75% kalau nggak salah penduduk dunia pegang Nokia ya. Betul. Jadi dia itu saat itu permintaan tenaga kerja itu adalah yang harus berhubungan dengan telekomunikasi dan IT lah. Kita anak Mmm, ekonomi nggak ngerti apa-apa soal teknologi kan. Jadi heeh. saya tuh nyari kerjaan agak susah waktu itu, saya ngerti. Agak susah, udah Mmm, gitu bahasanya kan bahasa Finlandia. Di sini saat 94 itu imigran itu mhm. masih sedikit. Jadi, namanya kita mencari pekerjaan dalam bahasa Inggris tuh istilahnya nggak laku lah gitu. Waduh, terus saya mau kerja apa gitu, bingung kan. Akhirnya saya kontak kantor ISEC dulu. Jadi ISEC kan Mhm. kita punya kontak network kan dengan ISEC. As I mentioned before, saya udah banyak teman dari ISEC, orang Finland, jadi saya kontakin lah mereka satu-satu, "Eh, saya udah pindah nih ke Finland, Eee, saya bisa bikin apa di sini?" Terus mereka suggest saya, "Gimana kalau kontak, kantor ISEC? Kan kamu kan aktivis, National Committee, siapa tahu mereka punya program yang bagus untuk kamu." Saya oke. samperin kantor mereka, itu 1 bulan setelah saya sampai di sini nih, udah mulai restless ya. Aduh, 1 bulan nggak ngerti apa-apa. Bayangkan, Seno ya, kita Heeh. itu kan nggak ngerti bahasanya, Bahasanya susah ya? lalu Beda banget bahasanya ya? beda Iya, sekali, bahasa Finnish itu nggak ada hubungannya dengan Jerman. Kita kan belajar bahasa Jerman, nggak betul. mirip-mirip sama Jerman, nggak mirip-mirip sama yang lain-lain, nggak ada mirip-miripnya sama sekali. Jadi saya tuh kayak buta tuli nih 1 bulan itu kan. Mmm, Waduh, gimana caranya? Jadi kita mau baca, kan dulu belum ada internet 94, jadi mau baca news, apa yang kamus. terjadi di dunia sana, apa yang terjadi Mmm, di Indonesia, saya juga waduh, nggak ngerti apa-apa. Jadi saya setiap hari nongkrongin mhm, TV jam 11 malam tuh keluar Euronews, itu jam 11 malam, itu mmm, satu-satunya program dalam bahasa Inggris. Waduh, dia kayak begini saya gemes ini, bagaimana saya bisa hidup di negara ini gitu ya. iya. Terus saya langganan, majalah datang dari Singapura itu Times sama Far East Economic Review untuk Far Eastern hiburan ya, supaya saya ada kontak dengan dunia yang luar, luar. dunia luar. Benar-benar kayak terisolasi itu benar. Mmm, Saya frustrasi, saya kontak kantor ISEC, "Please give me a job atau something lah yang saya tuh bisa I have something to do di sini," gitu. mmm, Imigran di sini teman imigran nggak ada. Kita buka komputer, kita lihat, biasa kan ada program matching, job matching ya. iya, Terus, mereka lihat, "Oh, ini ada satu perusahaan sebenarnya yang mungkin bisa kamu kontak." Jadi kita nemu ada satu perusahaan namanya Imatran Voima, Ivo atau sekarang Fortum. Jadi itu mmm, perusahaan power plant, power plant company di Finland. Dia membutuhkan mhm. economy graduates, asik Pas juga kan, banget ya, economy graduate dan yang, bisa menjadi, trainer untuk dia dan trainernya itu tanggung jawabnya, selama 6 bulan aja saya dapat proyeknya untuk, business culture in Southeast Asia, itu judulnya gitu. mmm, Wah, gue bilang ini buat gue banget nih, soalnya kan selain saya fokus cocok ya, pada, cocok, marketing, cocok ya kayaknya iya, Om Seno. Pada saat saya kuliah kan juga, organizational behavior itu saya punya minor. Jadi saya majornya mmm, marketing, international marketing, lalu minor saya organizational behavior. Saya pikir, "Wah, ini kena nih, bisa saya ngerti lah teorinya sedikit-sedikit." Walaupun saya pikir dulu I was not a very good student gitu, karena gue dibimbing dengan Pak itu ya, Profesor, Billy Yudhoyono. betul Mbak Beliau Billy, bagus banget dan aku kan murid satu-satunya, jadi saya tuh grogi gitu kalau diajar beliau, ketakutan gitu. Jadi kayaknya nih yang diajarin beliau nggak ada yang masuk ke kepalaku nih, cuma dia kasih bukunya banyak banget, bekal buku. Jadi mmm, saya banyak baca dari bukunya beliau, dan saya memberanikan diri melamar ke IFO. Saya bilang, "Saya punya cukup modal lah, saya ngerti lah secara teori nih." heeh, Bisa. Nah, jadi saya pede diterima nih, ya, jadi ya long story short ya, jadi saya diterima terus, pede banget lah aku lah nggak ngerti apa-apa gitu ya, mmm, dan tugasku adalah keliling Finlandia untuk memberi training ke semua power plant di Finlandia tentang oh, doing business in Southeast Asia. Nah, mmm, disitulah saya mulai terbuka kan, wah ternyata banyak bisnis orang Finland di Asia. Terus bos mmm, aku saat itu bilang, "Gimana Evita kalau kamu buka aja company? Make mmm, your own business, di sini banyak sekali company-company yang bergerak di bidang, power plant, pulp and paper, segala macam yang di Asia." mhm, Oke, begitu saya proyeknya selesai dan bos saya itu, Miss, Tuula Ruokonen ya, saya sangat nama-nama respect beliau, Finland dia aneh-aneh ya, dia nama terdengar di nama telinga, Finland banget, mhm, Tuula Ruokonen ya. heeh, Lalu dia bilang, "Saya bersedia juga menjadi kayak mentornya kamu, jadi kalau mmm, perlu apa-apa." Jadi saya beruntung beruntung punya mentor. Okelah saya bikin bisnis, terus I did my sales.
saat itu kan there was no demand, there was no market, no customer, gue juga bingung gimana cara mulainya gitu Iya, ya. tahun 90-an lagi Eee, ya, mungkin teknologi juga belum secanggih 95 ya, sekarang saya ya. itu 95. Jadi it was very difficult for me to get a job karena saya nggak punya IT background dan juga nggak bisa bahasa Finnish. Jadi shortcut-nya bikin company. Oke lah, gue bikin company consultant ya. Nekat, modalnya nekat, nggak ngerti ada customer atau enggak. Iya. Oke lah, langsung telepon. Nah, di sini kan kalau kita nelponin orang, itu nggak kayak di Indonesia, tidak ada Mhm. birokrasi, Seno. Jadi Oh tidak perlu gitu? ketemu, nggak perlu Nggak birokrasi. perlu ketemu Artinya kalau di sekretarisnya Indonesia gitu, nggak perlu ya? nggak perlu. Petinggi-petinggi bisa dihubungi Jadi langsung gitu? langsung. Jadi saya Oh, oke. berhubungan langsung dengan CEO, dengan project Hmm, management, dengan manager, dengan human resource manager langsung iya. negosiasi dengan mereka soal apa yang saya inilah project saya gitu. Dan mereka Hmm. tuh astonished, terkejut gitu. Heeh. Loh, ada ya ternyata trainer seperti ini. Oh, Kelihatannya kita butuh gitu. We never thought about it before. Kayaknya kita nggak pernah deh training-training kayak gini. Paling training heeh. kan technical training gitu ya. Technical training, engineering gitu. Nggak pernah ada yang kasih training tentang culture, tapi kita coba deh gitu. Nah, alhamdulillah saat itu belum banyak saingan, Seno. Jadi akulah salah satu pionirnya gitu untuk yang Waduh, cross cultural jadi communication the training. right lady on the right time nih ya. Yes, yes. Iya. Sampai hari ini. Jadi udah itu Hmm. perjalanan hidupku. Saya konsisten dan faithful dengan pekerjaan saya. Jadi I've been always an entrepreneur gitu. Kalau bahasa Finnish-nya yrittäjä. Apa diulang nih bahasa Finland menarik? Yrittäjä Apa itu itu artinya artinya? entrepreneur atau wirausaha ya. Dan itunya harus kayak gitu dia lagi. Urita ya. Iya, Ya, karena T-nya double. oh Yrittäjä. Urita ya. Jadi, nah ini ya diaspora datang dari Indonesia ini hebat nih. Artinya saya orang Indonesia berani menawarkan diri jadi konsultan yang dirimu tidak terpikir gitu kan ya sebule-bule itu ya. Benar, Jadi benar. unik nih. Jadi pionir Benar pula lah. ya. Oke. Betul, betul. Terus ini Jadi berkembang nih setelah sampai saya sekarang ya. Hmm. betul ya, sampai sekarang Hmm. jadi saya masih ke perusahaan-perusahaan Finlandia itu masih menawarkan Hmm. konsultasi dan juga saya ngajar di beberapa universitas all over Finland. Jadi saya wah jadi guest lecturer gitu ke kiri ke Oke, kanan. oke. Jadi kalau kayak di sini jadi statusnya apa ya? Jadi pembicara tamu ya di beberapa tempat Betul. yang diundang pasti ada amplopnya dong, Met ya. Ada Kira-kira. alhamdulillah. Tapi nggak usah disebut angka kalau hal seperti itu oke ya. Bayaran di sana oke menurut standar medis Oke, oke. sendiri. Jadi yang lucu Oke, tuh jadi ada kita dihargai satu sebagai narasumber benar tuh dihargai. dihargai. Jadi saya charge-nya kan per hour gitu. Jadi lumayan Oke. bagus kok kalau di sini tuh sebagai konsultan gitu ya kita ya good Hmm. salary lah, good rewards. Yang lucu kan saya dapat program di Helsinki University. Jadi salah satu universitas bergengsi di sini Ya. untuk di Departemen Asia Afrika dia mengajar 183 jam tentang Asia Tenggara. Wow. Oh, wow, ya. Hmm. Sesuatu Dan yang buat karena Meti saya mah sebagai nggak asing ya sebetulnya. Kalau Asia Tenggara aja sih. betul. Ya, terus. Karena saya sebagai konsultan dan bukan sebagai dosen sebenarnya di sana, dia Hmm. memberi saya gaji sebagai konsultan gitu per hour-nya. Hmm. Cuman yang lucunya bagian accounting itu bingung, ini Eh. kok per hour salary-nya kok sama dengan PhD-nya kita gitu ya. Wes. Tinggi dong Jadi berarti. Wah, aku wah, tuh wah. jadi sampai, loh, Eh, jadi pas terima salary slip, eh, itu eh, salary slip-nya tertulis PhD. Loh, saya kan protes, saya bukan eh, PhD di sini. iya. Terus mereka bilang, "Iya ini memang mempermudah accounting kita, karena memang gaji kamu adalah gaji PhD, jadi dianggap PhD level, padahal aku nggak PhD." Aduh Oh. ya ampun, jadi karena konsultan, jadi kita bisa minta fee yang sama dengan yang itu, levelnya agak Nah, tinggi. iya. Nah, ini Sobat Seno mesti belajar nih sama Mbak Meti nih. Jadi, walaupun bukan PhD, Philosophy of Doctor nih, bukan dokter nih ya, bukan S3, Kan, kompetensinya dan pengalamannya boleh diakui setara loh dengan bukti slip gaji tadi ya. Jadi kita ya boleh bangga dong alhamdulillah sebagai ya. orang Indonesia ya, Met ya. Iya Bangga, tapi dong. saya juga deg-degan gitu, jadi mereka sangat, ya kita dikasih amanah Hmm. tinggi. Jadi kalau mereka sudah suka dengan kita punya pekerjaan, kita benar-benar harus memegang secara baik-baik karena itu amanah gitu. Kalau di Finlandia sekali sekali lancung ke ujian seumur hidup tidak dipercaya lagi, itu betul gitu. Oh, Jadi kita oke. benar-benar serius dalam bekerja. Jadi mereka mengutamakan juga integrity sama trust ya. Sekali trust Ya, udah, makanya
Saya malah curiga Meti sekarang bukan melamar lagi nih, dicari orang udah pasti. Levelnya udah di situ, betul nggak? Karena udah Alhamdulillah punya sih ya, nama, jadi betul ya? Udah punya nama nih di ya Finland nih. Iya. kita kalau saya kan nggak pernah marketing, saya nggak punya Hmm. website, saya Hmm. di dalam Instagram saya juga semuanya sosial. Jadi untuk pekerjaan yang ini saya memang marketingnya selalu direct marketing, jadi tidak dikenal secara umum, publik tidak mengenal. Hmm. Tapi ada beberapa perusahaan besar yang sudah tahu sama saya dan sudah menjadi faithful client, sudah sampai hari ini masih dia-dia juga gitu. Oh, Kita iya iya. gitu. Jadi kalangan-kalangan tertentu yang Karena tahu tentu, gitu. karena memang segmented sekali ya apa yang dilakukan Meti tadi sih ya, itu kan keunikan sendiri Betul. dan memang hanya satu-satunya Indonesian di sana yang pekerjaannya seperti Meti, nggak ada lagi. Sekarang ini, Hmm. ya setelah saya udah berapa tahun saya, notice ada satu lagi dosen juga, bahkan beliau itu Hmm. lebih bagus dari saya. Dia sudah PhD dan dia sekarang menjadi direktur di salah satu universitas dan Oh. bergerak di bidang yang sama. Jadi ada satu Hmm. lagi, dia lebih senior dari saya. Hmm. Kakak juga, jadi, dia di daerah utara Finland. Jadi kita kebetulan juga dia ada industri sendiri yang dia tanganin. Jadi kita malah berdua itu nggak pernah ngajar bareng. Keinginan saya sih suatu saat sih bisa mengajar bareng. Ya, Beliau juga udah ngajakin kolaborasi, tapi sampai sekarang belum kejadian belum gitu, ngajar kejadian. bareng tuh belum Ya. Belum kejadian. Sinerginya ya, belum kejadian. Mungkin sama-sama sibuk kali belum. ya. Betul ya. Iya. Oke, wow. Ini harus apa ya? Kasih respect dulu nih. Indonesia Wah, thank nekat you. jadi, wah mesti ditiru nih. Ini harus diumumin ke teman-teman nih. Istilahnya kan pendidikan kadang tidak selalu menjamin orang bisa sukses. Yang penting ada keberanian tuh dari Mbak Meti ini. Betul ya, Mbak ya? Nekat juga Kayaknya kan begitu, tadinya. Seno. Ya, Betul kayaknya ya. gitu, Seno, ya. Saya Ya. juga pernah diajak untuk, universitas waktu itu, di Otaniemi, yang Mm-mm. sekarang namanya Aalto University, ada pertemuan dengan, orang-orang yang highly educated ya. Mm-mm. Jadi yang PhD, yang Master of Arts gitu. Ya. Mereka sudah selesai pekerjaan di sini sebagai researchers dan mereka, tidak bisa meneruskan pekerjaan gitu. Hmm. Malah mereka mengikuti program itu yang How to Get a Job in Finland, can you imagine gitu. Jadi mereka itu S2, S3, Ya. manggil saya yang cuman bachelor gitu kan, saya cuman Heeh. sarjana, saya nggak ngambil S2 kan. Saya Ya. kan cuman sarjana gitu, saya disuruh jadi Mm-mm. narasumber, kasih presentasi tentang how to get a job in Finland. Kocak. Jadi aku kasih nasihatnya kayak tadi Seno bilang, Eh, ya nomor satu kalian harus nekat gitu aja. Jadi kan kalian udah pada pinter nih, udah punya spesifikasi masing-masing. Nomor dua harus berani, pokoknya harus berani, harus supel, harus banyak koneksi gitu. Aduh, saya penasaran ini, delivery-nya dalam bahasa apa? Inggris atau Finland? Kalau Aku paksa ketika pakai bahasa Inggris. ah, jadi belum berani pakai bahasa Finland ya? Udah, jadi dari pertama kali memang saya udah Hmm. bilang nih program saya dalam bahasa Inggris, karena kan dulu kan nggak bisa bahasa Finland. Nah, Iya, sekarang sih udah bisa kasih lecture dalam bahasa Finland, tapi tetap saya, tekankan bahasa Inggris karena bahasa mereka kan Inggris. untuk assignment ke luar negeri, jadi sambil melatih bahasa Hmm. Inggris mereka juga. Coba selingan dong, Meti ya. Sedikit aja kalau kita sedikit asumsi skenario-nya ada di depan forum gitu. Meti kasih pembukaan sedikit sebagai konsultan yang hadir dan diundang dalam bahasa Finland mungkin 1-2 kalimat gitu. Pengen mendengar nih, penasaran karena asing di telinga Oke, kita nih. Ya, coba dikit nih. ya Gak apa-apa kan? Hubat Ustad. Ya oke, ini ceritanya aku bicara dengan Sena sebagai Finnish student gitu Ya, ya. Finnish. Finnish itu istilah orang Finland ya, orang Indonesia, Ya, Indonesian gitu. Finlandia kan Finnish ya namanya. Ya, saya Finnish student oke, ya. Murid dari ya. Finlandia. Hmm. Ja, hyvät ystävät, moi, terve kaikille. Tässä minä olen Elvita Hapavara, minä olen Indonesiasta. Minä haluan tutustua teidän kanssa. Tänään meidän aihe on doing business in Indonesia. Waduh, lancar. Ini kayak kayak bahasa Dayak kalau kedengarannya ini bahasa Kalimantan. Ini Meti ngebohong juga saya percaya nih, orang itu suka bahasa Inggris Saya, nggak percaya. Tapi arti sebetulnya apa ya kalau dalam bahasa Indonesia? Yang tadi ya, diutarakan intinya. Greetings ya kayaknya nih. teman-teman, oh Eh, ya teman-teman eh, sayang, hyvät ystävät, teman-teman yang tersayang, Iya, terve kaikille, ya halo untuk semuanya. Terve itu halo, terus iya. saya di sini Evita Hapawara dari Indonesia. Hmm, Saya ingin mengenal kalian semua.
Ya. Dan hari ini kita akan bicara tentang doing business in Indonesia gitu. Wah, keren. Saya malah melihat peluang karir yang lain tuh dari Meti. Bisa jadi tour guide untuk orang Indonesia yang lagi liburan ke Finland. Oh Karena bisa menguasai bisa bisa. 3 bahasa kan tuh kayak bahasa Indonesia, Bisa. Inggris, sama Finland sendiri. Berarti aslinya orang Iya. mana ya? Sorry, kalau suku dari Indonesia. Saya Hmm. dari Jawa Tengah, Bapak Jawa Ibu. Tengah ya, berarti udah bisa bahasa Jawa juga, Finland juga, Inggris, Indonesia. Oh, keren, keren ya. Bener Seno, Seno kayaknya tebakannya pas banget. Jadi saya sambil Hmm. kemarin freelance juga, iseng-iseng ya, Eh. nge-guide. Jadi Betul bener kan? Ini nggak ada rekayasa loh kita ya, nggak ada biografi Meti yang singkat. Oh, pernah nge-guide juga? nge-guide. Jadi tapi nge-guide-nya kita juga sebagai event management. Jadi nggak cuma sekedar guide. Di sinilah gedung Iya parlemen betul. yang dibangun tahun 1813. Enggak, saya malah nggak ngerti itu tahun berapa tuh dibangunnya. Jadi kita guide-nya guide kepada pemerintah. Kebetulan saya dikasih kepercayaan oleh teman Mm-mm. untuk membantu beberapa rombongan dari Indonesia yang dari pemerintahan. Oh, oke. Mereka minta diklat gitu, diklat Diklat ya, pendidikan dan latihan. pendidikan dan latihan. Ya, Terus training dia and bilang gini, education. tolong dong, iya betul kan, Indonesia banyak sekali belajar ke Finlandia, banyak kirim orang ke Finlandia, banyak sekali Hmm. mempelajari tentang sistem pendidikan di sini, sistem Hmm. kesehatan di sini. Lalu saya bikinkan program selama 5 hari, jadi 2,5 Hmm. harinya tuh diklat saya yang bikin programnya, Oke. kontak ini, kontak itu. Kita bikinkan sertifikat, saya yang undang, kita Hmm. bikinkan invitation letter, terus kita jalan-jalan kemana-mana. So all in. Oh, jadi apa ya? Scientific guide. Wah, guide-nya ilmiah nih ya. Betul betul. Baik. Saya juga translator kan, jadi Oh sambil ya makanya, bikinkan Wak. program. Ya, ini gawat ini 3-5 tahun lagi Meti bisa jadi konglomerat di bisnis jasa Waduh, terbesar di Finland. Doa itu doa, waduh, ngomongin doa. Oke, susah Meti itu. kalau di sini mau jadi konglomerat karena kan negaranya Oh, tidak pajaknya tinggi oh sekali. pajaknya tinggi ya. Jadi Saya dengar ya Finland sama Swedia tinggi ya. Mungkin income tax-nya bisa sampai berapa? 40-50% kali progresifnya paling tinggi. iya, tapi aku nggak sampai ke sana sih, belum belum setinggi itu, Belum, tapi memang bukan ada bukan ya. sampai Belum belum, belum. hati-hati nih belum, nanti pada gilirannya kan gitu ya. Iya, nggak belum belum. Kayaknya sih kalau mau sampai ke sana masih agak jauh deh. Oh. Tapi banyak perusahaan-perusahaan besar yang sudah bayar teks sampai 45% tuh banyak Nah, sudah ya. kita doain semoga itu sampai jadi Amin, kemakmuran ada di Meti bisa dibawa kembali ke Indonesia. Baik, Meti tadi amin. tersirat ini katanya orang Indonesia banyak datang ke Finland katanya belajar. Ini tolong dikoreksi kalau saya salah. Saya pernah dengar satu berita bahwa Finland itu indeks kebahagiaannya tinggi dan indeks kualitas pendidikannya luar biasa ya. Nah, apa sih Betul. Matt yang sebetulnya membedakan antara sistem pendidikan di sana dengan di sini untuk katakanlah apa? Elementary school deh. SD-nya apa di mana sih Hmm. bedanya sistemnya? Karena ya kalau Hmm. kalau aku nih kan aku bukan S2 pendidikan ya, jadi Eh, sebenarnya untuk mengupas secara dalam, secara detail juga nggak berani karena bukan hmm. ahlinya. Tapi secara Ya. sekilas, ini Hmm. kalau misalnya tentang Finland sebagai negara yang paling bahagia di dunia itu Hmm. ada banyak faktornya. Yang nomor satu adalah itu tentang ini nih, saya ada ini hasil saya wawancara kemarin dengan kompas.com ya, gue contekan boleh ya baca Boleh contekan. apa? Boleh Ini dicontek jawaban nih. saya nih kemarin. Hmm. Penyebabnya adalah Finlandia memiliki pemerintahan terbaik di dunia, Hmm. jadi good governance, clean Oke. governance, diukur dari jumlah pemilih, kemandirian legislatif, dan jumlah perempuan di parlemen. Hmm. Dan juga dianggap sebagai negara yang paling stabil di dunia. Hmm. Lalu juga transparansi praktek kepemerintahannya sangat bagus. Memiliki kekuatan politik yang terdistribusi dengan baik, mudah untuk dipercaya. Hmm. Jadi kita tuh percaya pada pemerintahan di sini. Bahkan ada, saya nggak tahu nih, saya mesti baca lagi tahun berapa tuh. Oh, tahun lalu ya, 2020. Di mana Finlandia tuh ada saat momen di mana dia tidak punya government. Sena Oh, pernah tahu nggak tuh? kelewat nih Tahu beritanya. nggak? Sampai nggak punya government, artinya Ya, jadi dari, seluruh oleh, kabinet dan runtuh. untuk masyarakat yang ngelola negara tuh. Itu kira-kira Betul. bayangannya. Jadi ada Hmm. 2 kali terjadi Oh. di dalam tahun yang sama. Kabinet runtuh. Jadi prime ministernya mengundurkan diri, perdana Hmm. menteri mengundurkan diri. Jadi semua kabinet kan runtuh. Ya. Mereka ada 6 bulan momen vakum, tidak ada pemerintahan. Santai aja di jalan, nggak ada Ini. revolusi, nggak ada yang demonstrasi, nggak ada yang take advantage dari kevakuman pemerintahan itu. Karena Ya. sebenarnya kan masih jalan juga, roda-roda pemerintahan sebenarnya masih Ekonomi ada tetap gitu, jalan juga ya. jalan ya.
Jadi kami sangat mempercaya sistem hukum di Finlandia itu sangat dipegang tinggi gitu. Itu Jadi salah satu mungkin banyak sih sebenarnya ya kebebasan untuk membuat keputusan sendiri. So we are very individualistic. Kita mempunyai kebebasan politik dan sipil paling banyak. hmm, Apalagi nih, aduh banyak sekali nih. Ntar aku kirim ke kamu. Kemakmuran ya, dan kesejahteraan berperan sangat tinggi dalam kebahagiaan Finlandia. Sangat tinggi dalam tingkat kemakmurannya karena mengukur pertumbuhan ekonomi, kualitas hidup, dan kategori terkait lainnya. Karena apa? Juga urutan teratas menurut inovasi dan lingkungan bisnis. Yang very inovatif kan. Banyak sekali startup, banyak sekali event-event yang mendukung startup. Di sini sebelum ada siapa-siapa bikin ide tentang kumpulin startup, Finland sudah bikin satu event namanya Slash. Slash itu setiap bulan November. Itu yang bikin itu inisiatif anak-anak muda dari para student. Jadi disitulah mereka kumpulkan startup bersama dengan business angels-nya dan investor. Sekarang menjadi besar, ada Slash Singapura juga. Jadi memang Finlandia tuh negara yang sangat paling inovatif untuk game-nya dan segala. iya. Wah, Jerman banyak aja yang bisa kalah ya, dicontoh. ya. Jerman kalah. Bersaing dengan Jerman, ya, Bersaing dengan bersaing. Jerman ya. Jerman sangat inovatif ya. Baik, Tidak Met. kalah kok Jerman. Iya, karena Sobat Seno ini viewersnya terdiri dari berbagai kalangan. Coba saya summary dulu. Jadi salah satu yang menjadikan Finland itu indeks kebahagiaan tinggi berarti kestabilan politik, ekonomi, dan kebebasan untuk mandiri ya. Jadi sistem udah jalan sendiri aja gitu kan ya. Kayak Betul ya. Itu secara salah alami. satunya. Ya. Kesejahteraan sosialnya itu kan Nah, karena itu kami penting. apa ya istilahnya, disupport oleh pemerintah ya. Hmm. Social welfare sistemnya sangat jalan. Jalannya. Dan penduduknya juga nggak terlalu banyak. Kalau saya nggak salah data 2013 tuh cuma 5,3 juta. Sekarang mungkin sekitar berapa, Met? 2020 nih. 2013 Betul, itu. Ya, kan? ya sekitar 5,4 juta, betul. Ya, Seno. artinya memang dengan penduduk yang sedikit tentu tidak terlalu sulit bagi pemerintah di sana mengatur. Dibanding Indonesia kan ya Allah 270 juta loh, Met, Benar. sekarang. Jadi Benar, kita benar. bisa maklumi ya kondisi itu di sini. Iya. Tapi supaya konkret gini, mungkin Sobat Seno penasaran. Yang di mata Meti terlihat bahagianya orang Finland tuh kayak apa sih? Misalnya emang nggak pernah bete apa gitu? Atau kalau ada orang Iya, iya. meninggal, kerabat meninggal tetap bisa nerima atau gimana? Atau gimana sih? Tetap sering senyum apa gimana sih? Di jalan-jalan tuh gimana? Bahagianya tuh Oke, kayak jadi gimana? kalau kita lihat bahagia dalam konteks senyum itu tidak, karena malah orang Finland itu sangat expressionless, expressionless. Malah Tidak ada lucu emosi, nih, tidak ada lucu nih. emosi, tidak ada ekspresi ya. Jadi kepikiran dalam Netral, hati. orangnya cool. Gimana Om? Jadi justru nggak terekspresikan dengan jelas ya kebahagiaannya itu. Kalau Iya. kita kan orang bahagia euforia itu wow gitu. Ini kayak Enggak. gimana nih yang di Meti lihat langsung atau rasakan deh? Jadi kalau soal emosi mereka sangat stabil, mereka cool, nggak pernah excited jump and down itu enggak. Jadi kalau misalnya pun bahagia juga dia tunjukkan, kita ngerti kan, kita sudah lama di sini, kita tahu saat dia excited, saat dia bahagia. Tapi nggak kayak kita yang heboh gitu. Ya heboh Di sini ya. orangnya kan kita nggak heboh. Jadi bahagia di sini adalah ketenangan batin di mana tidak perlu khawatir tentang satu masa depan kita, masa tua kita, masa hidup kita sekarang, anak-anak kita, family kita, kesehatan, pendidikan, tidak ada kekhawatiran. Karena semuanya sudah terjamin di depan mata, sudah ada pemerintah yang mengaturnya, dan karena itulah kita membayar pajak tinggi. Kita rela membayar pajak tinggi dengan senang hati, bayar pajak tinggi ya. Karena Om juga manggilnya Om lagi nih Ya aku. Nggak apa-apa boleh ya, Seno? Om Mas, nama juga boleh. Bebas di kanan rumah kita panggilan bebas. Nanti saya juga Panggilan Meti, lewat Mbak Meti. Nanti saya mau manggil Profesor Bang Meti. Seno. Iya. Itu Ya kalau terusin misalnya aja. kayak kita tentang ini ya, tentang kesejahteraan sosial. Ya. Contohnya dari kita mengandung, kita hamil, kita dikasih maternity leave itu 8 bulan ya untuk ibu. 8 Lalu bulan bapak ya? juga dapat Di sini 3 iya. bulan setelah Kita undang-undang. boleh memperpanjang lagi sampai totalnya 3 tahun karena kita ingin mengasuh anak kami sendiri bisa. Lalu bapaknya juga. Jadi Seno kalau punya baby, bisa ada father holiday. Father holiday ya? Saya Ya, lupa betul. berapa minggu nih, saya mesti ngecek kalau nggak salah sampai up to, aduh saya takut salah ngomong, mungkin 4 minggu nih harus diverifikasi ya.
Itu bisa Seno langsung ngambil 2 minggu, begitu baby lahir, nanti 2 minggu lagi belakangan bisa. Jadi dicicil bisa. Oh, iya Ya, saya terus kalau saya saya ibunya, mamanya pengen balik kerja, heeh, boleh, nggak apa-apa, dan papanya yang pengen di rumah ngurus bayi. Jadi itu iya. normal. Jadi ada kesetaraan gender. Jadi di sini tidak ada yang namanya laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan atau perempuan lebih rendah. Kita semua equal, setara. Jadi dalam ekonomi, dalam rumah tangga, dalam politik setara. Jadi disitulah ada ketenangan batinnya juga bahwa kita semua memegang tanggung jawab sendiri, mempunyai Mmm, hak yang sama. Dan anak-anak sangat dilindungi, sangat itu kalau anak-anak dibilang aset negara itu, oke oke. aset negara. Jadi Nyambung diurus sekarang sekali. nih, iya. Heeh, jadi kalau hukum-hukum perlindungan anak di sini sangat banyak dan Mhm, sangat ketat. Itu yang kita banyak harus kasih pengetahuan kepada WNI kita tentang legal mmm, issues itu. iya. Tadi menarik juga, Met, saya kebetulan punya sahabat dekat juga tamu di kantor rumah kita, Magnus Manselius namanya dari Stockholm, Swedia. Dia juga pernah cerita juga bahwa ada tuh maternity leave tapi untuk father-nya gitu, untuk si bapak ya, ada. Iya, Jadi akhirnya benar. dia keterusan karena dia banyak di rumah sambil jaga anak, dia ngarang-ngarang buku jadi pengarang buku sekarang. Ini That's boleh nice, nih, that's nice. boleh Mhm. ditiru sama kita nih di Indonesia. Jadi kalau nanti produser kita punya bayi lagi kan, nanti dia yang cuti di rumah tuh rawat bayinya ya, Met. Iya, Oke jadi nggak oke, apa-apa di wah. rumah ngurus anak itu nggak hal yang Iya sangat iya, tidak terhina, fun sangat loh, tidak heeh, terhina, ya. mhm Mhm. mhm. Oke, jadi balik lagi ke kebahagiaan tuh nampaknya yang saya dengar dari Meti tadi semuanya udah tertata enak banget jadi pindah. Jadi kebahagiaannya lebih kepada spiritual jadi di dalam jiwa. Iya, batin, Tenang, tenang, ya, batin ketenangan ya. batin ya, Iya, ini kembali ke teori ketenangan batin. Maslow juga ya, psikological needs-nya udah Benar terpenuhi ya, semua, betul ya? betul, Itu heeh. yang dihendaki Jadi manusia kan? betul, Mhm, bener, jadi kayak misalnya keluarga keluarga yang anaknya cuma 2 atau keluarga besar itu sama pemerintah diperhatikan, mhm, tunjangan-tunjangannya. Jadi kalau iya, misalnya 2 orang suami istri bekerja, mhm, dua-duanya memenuhi apa, gaji yang di atas, minimum, berarti mereka tidak mendapatkan, tunjangan lagi dari pemerintah. Tapi kalau masih, dihitung secara total, dia dianggap masih di bawah minimum gaji, lalu dikasih tunjangan oleh pemerintah. Tunjangannya macam-macam. Ada mmm, tunjangan rumah, di sini namanya mmm. Asumistuki, jadi tunjangan rumah itu untuk yang sewa rumah, Asumistuki, oke. Asumistuki ya, tunjangan rumah, Mhm. housing allowance itu untuk utility bills-nya atau untuk rental-nya. Lalu Oh, untuk yang ya untuk, saya kan pernah nih entrepreneur yang terkena terkena imbas, economic crisis. ya Ada tahun berapa berapa? bulan 98? Ya. 98, benar 98. Mmm, Jadi di mhm, situ sempet, kita income-nya kan anjlok jauh jauh betul, ya, anjlok. Di situ saya apply mmm, apply, support, dari pemerintah. Jadi saya dikasih training untuk bisa diversifikasi, usaha. Nah, dalam saya training itu saya dikasih uang juga, oh, dikasih uang per harinya gitu, ada. Lalu jadi orang yang sama yang ada daily benar-benar allowance mengganggu, yang sorry, datangnya itu otomatis dari pemerintah atau pengajuan? langsung otomatis. Jadi kalau Otomatis ya kita dari sudah data yang ada ya? oh, tapi kita mengajukan dulu ya. Jadi kita bilang, "Wah, ini Mmm, ekonomi krisis, saya, kehabisan customer nih, customer saya pada menarik diri dari Asia." Kan inget ya Seno ya, iya. banyak sekali kantor-kantor di Bangkok dan di Jakarta tutup, akhirnya mereka cuma maintain kantor di Singapura. Saya kehilangan klien banyak sekali Oh, waktu ya itu. betul, Anjur Saya pindah 98 ya? diversifikasi Mhm, usaha ke training ke India dan Cina. Jadi saya mmm, panggil teman-teman yang trainer juga, kita kolaborasi, kita start baru. Tapi start-nya kan agak lama, jadi ada beberapa bulan yang vakum, income-nya anjlok itu. Dan saya mmm, nggak mau meregisterkan diri sebagai unemployed, padahal kalau saya jadi unemployed, saya malah dapat uang tunjangan full dari pemerintah, iya iya, gitu. ah, betul betul, Karena saya entrepreneur, saya nggak dapat tunjangan sama sekali sebenarnya, gitu. Tapi iya. saya dapat training, trainingnya itu saya dikasih uang. Itu yang mungkin kita harus banyak belajar di negara maju ya, sistem pemerintahnya udah Iya, mapan, ekonominya menunjang, penduduknya udah well edukatif, jadi nggak terlalu banyak, nggak rese ya, kira-kira gitu. benar nggak Reza? Iya, Itu iya. makanya nggak usah ditanya, itulah kenapa Meti jadi petani Finland ya, kira-kira gitu ya, boleh dibilang gitu dong? Kira-kira gitu ya, Seno. Jadi walaupun Ih, Finland itu bahagia negaranya terus. kayak tenang aja, ketenangan batin, nggak macet, nggak ada polusi, kan bagus sekali lingkungan, kita sangat dekat dengan alam, alamnya sangat, cantik. 85% daripada Finlandia ini tanahnya kan hutan, gitu. Jadi Hutan ya, jadi banyak penduduknya pohon-pohon kecil. apa, pinus atau apa? Pinus, kebanyakan Ya pinus, pinus ada ya? pinus sama apa tuh namanya, birch tree ya, yang
yang pohonnya warnanya putih. Itu yang dibikin untuk kertas birch Oh, tree. untuk pulp Ya, ya? Hmm. ya untuk pulp ya. Pinus Iya, juga. minus juga, ya. Oke, jadi waduh, makanya di sana nggak pulang-pulang nih. Tapi iseng dulu, selingan dulu ke Indonesiaannya masih ada nggak nih? Ini saya pakai baju nih khas nih dari salah satu daerah di Indonesia, wet. Bisa tebak nggak? Nah, Ini dibilang batik juga bukan. Ya, coba nih, tuh. bukan, ini bukan motif batik. Ini kayaknya motif tenun ya Om ya. Tuh, kan dia Kalau tahu aja berarti masih tenun dari mana, ayo. tenun, saya sih nggak pernah punya yang kayak gitu, tapi kayaknya dari Bali, kalau nggak Bali Flores. Wah, tuh gila. Betul, bukan jelas bukan dari Pulau Jawa ya. Kita juga kenal batik Jogja, Solo, Pekalongan ini ya dari Bali. Belinya di Saraswati loh, pasar Saraswati. Jadi Wah, ke saya inget Indonesia tuh, tahu banget. masih ingat ya. Kulakan ya di Jadi sana ya. Indonesia nggak lupa ya sate, nasi goreng sih masih inget dong ya. Iya, tiap hari kita Masih. masak di sini makanan Jawa terus. Anak Oh saya kan. senangnya opor ayam. Oh, jadi tetap lidahnya lidah Indonesia. Lidahnya Melayu banget banget ya. Lidahnya Melayu banget. Walaupun juga sesekali pasti coba makan sana ya, makanan sana ya. Sana makanannya apa? Makanan Iya. pokoknya. Lebih ke Oh, di apa? sini sebenarnya Finnish food itu Hmm. wah asik-asik banget loh. Banyak banyak yang Contohnya apa? kalau dibandingin dengan makanan khas Jerman atau Belanda itu nggak, Hmm. mereka kalah banget lah sama Finland ya atau Skandinavia ini, karena kita kan ada alam. Ya. Alam kita itu di sini menghasilkan macam-macam berry atau jamur yang bisa kita makan. Jadi Hmm. makanan kita itu, dan juga kita ada game meat ya, ada reindeer, ada moose. Oke, kalau Hmm. misalnya kita Christmas ya, Natalan sama keluarga. Saya tidak Kristen, tapi saya Hmm. ikutan Natalan dengan keluarga orang Finlandia kan. Ya. Tradisi Natal itu makanannya pasti kentang ya, kan kentang Ah. dong pasti ya. Kentang dengan salmon. Nah, di sini kan salmon Oh, itu selalu salmonnya yang ada. terkenal memang ya. Ya, Oke, terus oke. dimakan dengan kantarelli apa tuh, mushroom pakai Hmm. krim gitu. Itu Hmm. paling enak. Itu enak sekali makanan di sini. Oke. Lalu Oh, ada kue, oh, pastry apa? Sorry. pastry namanya Karelian pie atau Karyalan Piraka. Nanti kalau saya ke Jakarta, saya mau bawain untuk Seno dan Jani Hmm. berdua, kita makan Karyalan Apa? Piraka. Jadi itu pie, Heeh. dalamnya bubur, bubur Oh. nasi bubur, makannya Oh. pakai telur rebus sama mentega. Aduh. Oh, aduh, kita udah ngebayangin nanti oleh-oleh dari Pokoknya enak-enak Finlandia. deh makanan di sini Iya, tuh enak-enak banget ya, enak nanti Kak. Meti kita sambut dengan jengkol. Nggak suka Bercanda. jengkol? Iya, bercanda. Udah tahu nggak suka, makanya dicoba. Di jus nanti jengkolnya. Oke, jadi Jus. ke Indonesianya masih oke nih. Tahu tenun ikat dari Bali, tahu masih inget-inget, masih lidahnya opor ayam. Termasuk kalau gambar yang tampil di Zoom nih ada event Indonesia banget nih. Kalau nggak salah itu Meti. Di mana? Yang mana Istiqlal ya? nih, Seno? Istiqlal ya? Di mana? Pernah ke Istiqlal? Oh iya Acara apa ya, sih? waktu itu Kok betul bisa betul. Saya tiba-tiba balik gitu? Ada apa nih? Dalam rangka apa? Boleh cerita lebih jauh betul. nggak? Iya. Waktu itu ada rombongan kepala sekolah dan guru dari Indonesia datang ke Finland sedang mempelajari pendidikan di Finlandia. Oke. Saya ketemu dengan rombongan itu, dan beliau-beliau itu sambil kasih guiding ke mereka gratis. Waktu itu saya pro bono karena saya pengen kenal sama mereka gitu Ah, ya. iya, iya. Saya ajak ke Aalto University, dan alhamdulillah mereka terkesan dengan saya, dan ada saya bawa teman rekan dari sini juga. Mhm. Waktu itu ada ketua diasporanya juga di sini, namanya Oh. Yunita, saya ajak. Hmm. Lalu mereka mengundang saya pas kita ke Indonesia berdua, saya dan Mhm. Yunita kebetulan bersama-sama ke Indonesia, kita kabarin mereka. Mhm. Kita diundang ke beberapa sekolah itu, ke Madrasah Istiqlal Jakarta, ke Hmm. Muhammadiyah. Mhm. Jadi kami memberikan presentasi-presentasi tentang pendidikan di Finlandia gitu, dan kita kasih Hmm. workshop anak-anak di situ, senang banget, asik. Nah, It was a good experience. itu yang saya pengen gali lagi tuh, Bet. Coba sekali lagi, apa sih? Kan tadi udah bicara kebahagiaan, udah. Apa yang membedakan cara pendidikan, sistem pendidikan di sana? Sekelumit aja. Saya tahu Meti bukan lulusan sarjana pendidikan ya. Apa sih yang membedakan? Misalnya, apakah siswa dari muda, dari kecil udah dilatih lebih proaktif? Yang saya tahu kan bule-bule gitu ya. Atau udah Iya. dicekokin dengan berbagai wawasan yang mancanegara? Atau apa, Met? Coba. Paling menonjol adalah di sini adalah guru-gurunya. Jadi guru-gurunya Hmm. semua itu memang profesional S2 dari bidang pendidikan, dan mereka Ya, sangat menguasai pedagoginya ya. Karena pedagogi. Finlandia juga banyak Hmm. sekali inovasi,
mereka banyak sekali inovasi-inovasi di bidang, eee, pedagogical science. Jadi cara Oh, mengajar itu evolve terus. Mereka tidak stuck dengan satu metode. Jadi mereka selalu dari awal dinamis kan ya? mencoba dinamis, heeh. Mhm, Dan satu hal yang mereka pegang adalah satu prinsip bahwa kesempatan pendidikan adalah untuk semua orang. Jadi semua orang harus mmm, mendapatkan pendidikan. Untuk itu harus gratis, tidak boleh ada yang bayar sampai mau mmm, S2, mau S3. Jadi bolak-balik sekolah di sini gratis. mmm, Jadi kan anak-anak tuh belajar tuh dengan tenang. Jadi belajar dengan tenang, tidak ada beban, uang sekolah. Dan juga di betul. sini nggak perlu les. Kalau di Indonesia kan orang tuanya pusing banget ya ngurusin Iya, sekolah, les uang matematik sekolahnya lah mahal, paling. Mhm, terus udah gitu harus les, iya, mau bergaul dengan teman-teman pun sulit. Karena apa, kayak, eee, mungkin jaraknya rumah dan sekolah kan jauh, jadi harus diantar mobil dan, supir. Lalu mhm, setelah pulang sekolah mau bermain sama teman sulit dong, kan dijemput supir pulang gitu. iya, Jadi kontak dengan teman itu agak sulit, anak-anak di Jakarta, di Indonesia, apalagi Jakarta ya, mmm, kita bicara Jakarta. Kalau di sini kan ini zonasi ya, zonasi jadi anak-anak kita tuh sekolahnya di lingkungan rumah dekat kita. mmm, Jadi teman itu pasti ada, teman pulang sekolah jalan bareng pulang, terus naik, kendaraan umum, naik bis bersama-sama ketemu di sekolah di dalam bis. Dan kenapa tuh harus zonasi, durasi, karena standar pendidikan itu sama dari semua penjuru ke pelosok-pelosok daerah tuh semua udah sama, standar ya, kurikulumnya udah standar, Kak. baku tinggal Karena diterapkan. gurunya sama kan, Sorry, gurunya gurunya sama, sama dalam arti? standarnya gurunya sama Oh, semuanya. standar kompetensi sudah terukur ya? Oh, memang ada Iya, badan akreditasi dan untuk sertifikasi guru juga di sana? Itu betul betul, ya iya, heeh, betul. heeh. Iya Jadi iya kalau gurunya sudah sama standarnya, mau di mana pun dia ngajar sama aja, mau di pelosok atau di kota besar iya, sama gitu. betul. Jadi itulah bagusnya zonasi di sini gitu. Mmm, Lalu yang membuat mereka juga agak lain adalah di kelas itu gurunya sangat free ya, mhm tidak nggak strict banget. Mereka mhm, banyak sekali tugas, PR banyak loh, jangan salah ya. Ada pendapat mitos yang bilang di Finland, murid tidak diberi PR, itu salah besar. Ada satu jurnalis yang maaf saya nggak mau sebut mhm. jurnalis dari mana, yang membuat mitos itu salah menulis gitu bahwa di Finlandia tidak ada PR. Itu diprotes keras sama anak-anak murid di sini. Oh, Siapa bilang tidak ada PR? Kami kalau mmm, ke sekolah bawa ransel-ranselnya berat, itu isinya buku. Di setiap buku itu ada PR-nya katanya mmm. gitu. Bedanya PR-nya dikerjakan bersama di dalam kelas, tidak di rumah. Jadi bukan Oh, that's it. gitu. Iya Itulah salah pengertiannya di situ. Jadi iya pada saat iya. kita mengerjakan di sekolah, di kelas kan ada bimbingan, ada dari guru, bisa bisa selesai hari itu gitu. Jadi ada hal yang ada di Finland, mungkin sudah ada sebagian sekolah kita yang menerapkan unsur teamwork-nya tadi ya. Katanya kan Iya, tim together everyone achieve more nih. Jadi kerjain bareng. Kalau di sini nggak gitu, men. Zaman kuliah juga kita gitu kan. Ada anak pintar, kita mengerjain bareng. Cuman kita nyontek, gitu kan. Bukan nyontek. kerjain Di bareng sini gitu ya. Itu nggak? betul Yang betul penting betul, iya. hasilnya oke. Baik. Jadi Iya, terus menarik apalagi ya. ya, dan di sini Mm, kalau misalnya anak SD tuh ditanya sama gurunya kan, dia dari Senin sampai Jumat ada program kan, kurikulumnya ada. Dan mm, kurikulum kita tuh nggak banyak. Kalau di Indonesia saya lihat ada satu kelas yang kurikulumnya tuh sampai 22 gitu, banyak banget tuh ya, pelajarannya macam-macam. mm. Kasihan amat tuh anak. Jadi, Nah, kasihan kan bebannya banyak. Nah, kalau di sini, itu ada beberapa mata pelajaran yang digabung menjadi satu. Jadi sistemnya holistik. Ini yang menarik sekali di oh, sini. mm, Guru-guru itu harus kompak, harus sering ada meeting antara guru misalnya guru agama, guru matematika, dan mm, misalnya agama, matematika, dan, satu lagi guru bahasa Finlandia ya, ya. mother tongue. Itu mereka bikin satu program di mana yang namanya holistic program, di mana setiap Hmm, kali kita mengajar anak itu, eee, tercangkum 3 mata pelajaran itu. Misalnya guru hmm, agama, tidak mengajar di dalam kelas, mengajarnya di luar karena kebanyakan mereka, outdoor. outdoor ya? Tidak Itu semuanya di dia. dalam kelas, Oke. banyak di luar kelas, heeh. Di luar kelas itu mereka lebih aktif, lebih giat, lebih fokus, lebih fun. Jadi Mm, ada main-mainnya juga, ada belajarnya juga. betul. Di situ sambil bisa tafakur alam, melihat Hmm, alam, mungkin betul. menikmati kecantikan alam dengan mengingat siapa penciptanya. Di Iya. situlah sudah ada kan agamanya. Hmm, Lalu, bahasa Finlandnya, Finnish language-nya udah masuk karena komunikasi harus dalam bahasa Finland terus. Lalu yang hmm, misalnya matematikanya juga masuk karena di situ dia harus bikin laporan
tentang, apa sih berapa macam tumbuh-tumbuhan yang Iya. mereka temuin, dan tumbuhnya dalam, radius berapa meter, gitu-gitu. Jadi anak-anak diajarin Oh, analisa. ngerti. Itu contoh kecil lah, contoh Iya, kecil. iya, iya. Jadi, experiential learning, betul nggak? Itu yang dijadikan yang utama ya? Gitu. Iya. Jadi, bukan hanya otak kiri yang dikembangkan, otak kanannya juga jadi dapat feel-nya juga ya? Betul Oh, ya? benar benar, jadi Iya, dapat iya, dua-duanya benar. barengan ya, Seno Barengan ya. jadinya berkembang tumbuh otaknya imbang nih. Jadi gabungan untuk Iya. experiential learning, balancing otak kiri, otak kanan. Keren, ini mesti menjadi apa, inspirasi buat kita juga. Sebetulnya kan Indonesia juga ada ya, Matt, yang model outdoor juga ada, mulai preschool gitu. Sekolahnya di kebun atau di taman udah ada juga. Cuman mungkin belum menjamur ya, orang belum bisa Mhm. menerima secara common gitu. Ini bagus ya, Sekarang udah bagus mulai buat banyak di kita. Indonesia yang local content Iya, itu udah saya dengar-dengar udah mulai banyak ya. banyak, Bagus. banyak, dan bagus. Dan soal tadi holistik atau apa yang diintegrasikan sebetulnya udah, cuma modelnya di sini namanya pelajaran tematik. Wah, itu dari satu Tema buku itu campuran tuh antara matematik, bahasa Indonesia, pengetahuan sosial. Beda deh sama zaman kita dulu, kira-kira gitu. beda sekali. Beda sekali Lalu ya. komunikasi antara guru dan, orang tua tuh juga sangat aktif, orang tua sering dipanggil untuk meeting. Jadi progres gitu, terus Oh, ada betul. planning, apa namanya, di sini namanya Opetus Sunitelma, jadi, study plan gitu. Panggil, Oh, Pak Seno mhm, kita kan sekarang sudah mau summer holiday, mhm, summer holiday habis itu kan autumn, Pak Seno ini ya program kita untuk autumn untuk anak-anak Bapak. Jadi ada ini, ada komunikasi lalu apa harapan Bapak untuk anak-anak Bapak gitu. Jadi ada mmm, gitu banyak. ada dialog Dan ya, kita di sini ada website khusus, platform khusus betul. namanya Wilma, di situ, eee, saya sebagai guru misalnya bisa tulis semua PR dan ujian dan informasi apapun di dalam Wilma itu dan Seno sebagai orang tua bisa baca itu dan mengingatkan anaknya dan anaknya juga punya password sendiri untuk melihat. Mmm. Itu yang kita musti bawa untuk ke Indonesia tuh, Wah, ini timbul Wilma. ide nih sewaktu-waktu kita bikin program di Kana Rumah Kita, ada reality show di mana mungkin Meti bisa memperlihatkan bagaimana anak-anak di sana belajar gitu kan ya? Bisa dong ya satu Bisa kali ya? Mbak? Bisa Ya, bisa, mungkin dan memperlihatkan saya mimik akan bahagia undang mereka gitu kan? Mhm. Mimik setuju setuju ya? Bagus sekali. setuju. Oke lah, ini menjelang diskusi-diskusi penutup kita nih, Matt. Ada pertanyaan menarik juga nih dari saya. Untuk saya rasa juga orang pengen tahu. Bahagia nih orang Pindah. Tapi gimana dengan COVID di sana, Matt? Aman? Nggak Sama kayak seheboh? kemarin, Hmm. ya alhamdulillah sih aman, tapi kita masih belum keluar dari itu ya, dari apa namanya, Zona, mas tapi nggak zona merah ya? Artinya nggak enggak dalam tingkat penularan yang berbahaya? Nggak ya? enggak. Kita berusaha menekan, jauh dengan cara lockdown. Jadi pemerintah udah Hmm. memberikan beberapa kali lockdown di sini yang kasihan yang UKM ya, yang restoran-restoran owner, yang kafe, dan yang hairdresser, yang kayak gitu, massage, itu mereka terpaksa buka tutup, kan Ya, lockdown soalnya. ya. Tapi jadi kasusnya memang jadi rendah. Kita Hmm. masih, dibolehkan untuk gathering tapi maksimum 6 orang. Hmm. Kita tidak diharuskan pakai masker kalau di jalan, tapi di dalam public transport harus pakai masker gitu. Dan aktivitas Dan medis, sorry, testing untuk di testing sini kan semuanya, semua udah dapat testing, dan untuk vaksin juga sekarang udah mulai yang 50 plus dapat, saya udah dapat juga udah vaksin juga. yang pertama. Hmm. Dan Iya. Meti kebanyakan tetap work from home atau udah bisa work from office juga sekarang ini dengan bisnis konsultannya tadi? Ya kita semuanya masih online gitu Seno, jadi segala Online macam ya, online ya. kemarin ya ya karena mereka juga nggak mau ketemu kok, Betul, klien-klien betul. atau partner-partner kita. Training-training saya sekarang dulu kita nggak pernah namanya training online, beneran Iya, nggak pernah. iya. Sekarang Sekali-sekali online ya. kan kita coba iya, kita pakai Teams ya, pakai Teams, Oh, pakai Teams ya. ternyata bisa enak, terus, akhirnya kita malah bisa menganggap itu sebagai suatu blessing, suatu Iya, hikmah ya. Hikmah iya, karena kita nggak cuma bisa menangani, klien yang ada di Finlandia, kita bisa nanganin klien global gitu. betul. Dan nggak perlu buang energi untuk terbang ke sana sini ya, betul nggak? Waktu Bener lebih bener. banyak di rumah. Iya, kalau COVID ini kita sikapi dengan positif kan tetap jadi bahagia juga kayak orang Finland gitu ya. Kira-kira. Iya, lebih banyak Iya. bisa tidur ya, istirahat ya, Iya, iya, tidur. iya. Kami juga Me di time-nya Jakarta banyak. me time-nya banyak. Dengan keluarga juga jadi lebih engage ya.
Ya. Saya juga sedang work from home, jadi ya kita nikmati saja. Ada rasa jenuh juga, bosan gitu, tapi tergantung kita juga kan ya. Iya, Ya, dan kita bersyukur juga India kan porak-poranda gitu kasihan. Kemarin juga dapat benar, narasumber dari India, aduh prihatin mendengarnya. benar, benar. Aku mau nanya sama Seno, kalau Seno bosan apa ininya, obatnya apa? Kalau di rumah Iya, nanti diketawain. Ya, enggak, saya enggak. ada keponakan yang masih kecil 2 tahun. Jadi kalau saya bosan Aduh, dia datang, udah bermain sama dia aja. Dan lagi lucu-lucu, lagi belajar banyak ngomong, belajar warna gitu. Ya, di aduh, videoin, ya tingkah lakunya lagi lucu-lucunya kan. Itu satu ada ya. mainan di Terus rumah ya, enak apa? banget. Ada Ya kan mainan di dari rumah. keluarga istri sekarang kebetulan memang apa banyak sepupu yang punya anak datang kadang-kadang. Terus sesekali sih walaupun tidak sepandai teman-teman kita di kampus, bisalah main gitar sedikit. Jadi kalau jenuh suka nyanyi-nyanyi sendiri tapi nggak ada yang bayar. Boleh tuh nanti kapan-kapan kita dihibur dong. Oh ya boleh gantian mungkin diundang di kanal Meti, nanti kita nyanyikan lagu-lagu Indonesia tapi harus tebak lagunya dulu kalau ke Indonesiaannya masih kuat ya. Siap, Bercanda. iya. Lagu-lagu Ngomong-ngomong, lama ya, lagu-lagu baru udah nggak ngerti nih. oh iya iya Seno lagu baru nggak ketinggalan ngerti. pasti. Heeh. Wah, udah. Nanti kita diajarin lagu-lagu Finland ya. Oke, oke. Oke oke. Heeh. Matt ini kan di Helsinki kan? Matt di Helsinki. Di Helsinki ya. Helsinki Muni. Oke. Jadi dan warga negara sekarang apa? Masih dong paspor hijau Indonesia. Oh gitu ya. Ya. Waduh, itu tenang juga nih. Jadi bisa nyoblos presiden nantinya, masih bisa balik sini dengan Bisa. tenang ya. Oke. Iya, Matt, kita di sini juga bisa nyoblos, tapi nyoblos di apa ya istilahnya hmm. provinsi ya, jadi bukan nasional Oh iya. election, tapi ya provincial election. Bisa, aku bisa nyoblos caleg-caleg kita untuk Caleg-caleg. Jadi daerah kita kayak Helsinki, Amerika kayak Helsinki states ya. gitu ya, kayak negara bagiannya kali ya. Oke. Betul. Heeh. Matt, ada Iya. pesan khusus mungkin dengan teman-teman di Indonesia, keluarga di Indonesia, atau kita-kita di Indonesia, silakan sebagai penutup yang apa bisa menyemangati kita. Bebas apa aja untuk Sobat Seno dan Pesannya apa ya? pakai Pesannya bahasa Finland dikit dulu dong, nanti diterjemahin gitu. Finland. Dikit Oh, aja oke. pembukaannya, biar biar kita terbiasa dengan telinga kita terbiasa Iya. dengan bahasa Finnish. Oke. Hmm. Kiitos sumusta tosi hieno idea. Minä luulen, että kaikki kaverit Indonesiassa pitää olla rohkeampi, koska minä luulen, että he ovat hyviä, kaikki ovat hyviä, indonesialaiset ovat ahkeroita, älykäitä ja hyviä, mutta pitää uskallan kertoa oma asiat meille. So actually aku agak grogi. Jadi Dibohongin, nggak percaya. maksudnya enggak Coba bohong, cuma aku pilih itu kayak maksudnya aku sambil ngajarin Sena, aku ngambil kata-kata yang gampang, nanti kalau kamu Google jadi ketemu itu. iya 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 iya. Coba Jadi, apa itu kan secara singkat try bahasa to Indonesianya apa encourage, tadi? young people in Indonesia. Jadi kita Hmm, itu, saya percaya kita tuh bagus, orang Indonesia bagus, rajin dan pintar, itu benar. hmm. Orang Indonesia rajin, bagus, dan pintar, dan Betul. produk-produknya juga sangat bagus. Produk UKM-nya luar biasa, Iya, packaging-nya sudah bagus, semua sudah bagus. Yang penting adalah kita hanya buka mulut saja, harus berani, gitu iya, aja. betul. Luar biasa. Keberanian, jangan malu, jangan malu. Jangan malu, jangan ragu. Pokoknya Ya. jalanin aja dulu, ya. Yang percaya dirilah gitu, percaya dirilah. Iya. Kita Setuju, bagus Matt. kok, Setuju. kita Karena bagus. belajar dari almarhum Om Bob Sadino, beliau bilang bisnis itu bukan untuk ditanyakan, tapi untuk dikerjakan. Wah, itu keren. Benar-benar. Benar ya. Ini aku boleh nggak ngomongin produk UKM dikit? Oh, dengan senang hati. Masih ada waktu ya? Coba ceritain dikit Ini sampai lupa kita ditanyain. Mana lihat. sedang Hmm. mempromosikan kopi Indonesia. Ini Nah, kopinya Citalbet. coba terlalu kecil tulisannya dibacain boleh apa itu? Kopi apa dikasih Ini brandnya? kopi Arabica Lintong dari Sumatera Utara. Arabica Lintong Sumatera Utara ini sudah berindikasi geografis, sudah ada sertifikatnya. Jadi kami senang sekali kalau dikasih produk seperti ini yang sudah ada sertifikat indikasi geografis, karena orang di Finlandia ini sangat menghargai produk-produk yang memang yang seperti ini, yang single origin, yang sangat memperhatikan lingkungan, punya kepedulian terhadap petani. Jadi kami bekerja sama dengan petaninya dari Sumatera Utara. Ini sudah kami bawa ke sini sampelnya, udah kita cupping. Beberapa kafe sudah mencobai dan mereka memberikan grade 84,5.
Skala dari 100. sini. Grade Iya, skala 100. Itu udah tinggi, bagus sekali tinggi ya, dong, bagus tinggi sekali. dong ya. Lalu mereka minta dari provinsi ini untuk mengirim sampel-sampel dari beberapa kebun. Semua sampel dari kebunnya sudah dikirim ke sini. Kami tinggal menunggu cupping-nya, tapi karena ada pandemi terhambat. Sebentar lagi kita akan cupping dengan mereka. Dan insya Allah nanti di Festival Kopi bulan November ini akan muncul gitu. Nanti kami juga akan usahakan bertemu dengan petaninya supaya bisa diwawancara langsung. Wah. Ini yang lintong, yang lintong. Ini yang ya, ada lagi Aceh apa nih? Gayo. Oh, Aceh ini Gayo. terkenal Ini sama nih, juga. kopi Aceh Gayo nih, kopi Aceh terkenal juga nih. Okay. Ini sudah ada sertifikat indikasi geografisnya di sini, salah satunya ada kelihatan. Ini yang akan kami bawa ke Finlandia adalah yang sudah banyak sertifikat seperti ini karena sangat peduli pada lingkungan dan kesejahteraan petani. Okay. Lalu ada produk lagi yang Om Seno mungkin nggak ngerti juga sama Om Jan ini. Apa tuh? Tahu nggak ya? Apa? Ini kalau saya buka nih wanginya luar biasa. Ini merica andaliman. Merica andaliman. Oh, merica. Merica andaliman ini sangat digemari oleh suku Batak. Saya nyarinya di Jakarta agak susah. Dan di sini kami akan perkenalkan ya sebagai makanan yang bisa dipakai, spices yang bisa dipakai untuk makanan Western. Kita akan coba dengan steak, akan coba dengan pasta, akan coba aroma, dengan ya. burger, ya, supaya andaliman ini terkenal. Iya, ini wanginya luar biasa, enak banget. Om Seno malah nggak pernah nyobain kayaknya nih, ntar aku bikinin ya. Belum. Terus ini ada dari UKM lagi, NTT nih, Tenun, dia kirim Tenun. dari kelompok dari mana? Dari Kupang atau dari mana? Dahlia. Kelompok Tenun Dahlia dia bawa, dia kirim kepada saya ini, dia pewarnaannya alami. Di sini yang kenapa kami tertarik pada mereka karena eco fashion ya. Di sini memang orang Finlandia sangat memperhatikan lingkungan, environment, dan juga kesejahteraan. Jadi ini kesejahteraan para penenun inilah yang kita akan bantu. Banyak sebenarnya. Lalu ini juga ada buku anak. Salah satunya buku anak ini dia. Pasola dan Persahabatan. Ini buku Indonesia ditulis oleh penulis Indonesia, dipublish di Indonesia. Kami bawa ke sini untuk teman-teman diaspora yang masih punya anak-anak kecil, bambino, toddlers, supaya mereka bisa belajar bahasa Indonesia. Dan ini menang award di pameran buku di London tentang buku yang sangat memperhatikan pedagogi. Wah, ini Indonesia udah luar biasa loh. Iya. We have good products. Good. Ya. Yeah. Kita mesti bangga ini. Boleh Om kalau ada produk-produk yang bagus, yang unggulan, yang bernafaskan eko, ya kayak gitu-gitu, dan kasih kita aja. Betul, nanti. Siap, kita berniat. Terima kasih, Met. Ini menginspirasi saya, menginspirasi produser kita, menginspirasi narasumber dari kanal rumah kita yang lain, karena salah satu narasumber kita juga penggiat kuliner di Bali. Dia juga apa yang dia kelola, bahan bakunya itu dari petani-petani yang coba dia majukan. Jadi dia coba kembangkan. Mudah-mudahan nanti dengan adanya kanal rumah kita saling ketemu lah, bisa kita bantu orang-orang yang membutuh bantuan ya. Terima kasih tadi informasi tentang kopinya, informasi tentang bukunya tadi, sama yang satu lagi apa tadi namanya yang wangi tadi? Andaliman. Nah itu saya keterlaluan orang Indonesia sampai kelupaan andaliman karena nggak pernah berkutat di dapur kali ya. Baik, nggak semua tahu karena ini ciri khas dia bilang Batak pepper, jadi hanya orang-orang Sumatera yang tahu ya. Baik, jadi timbul inspirasi lain lagi nih ketika nanti ada program berikut, kita mau lihat aktivitas Mbak Meti ini untuk bagaimana mengkampanyekan produk-produk kita ya. Kopi tadi, andaliman tadi di lingkungan Finlandia. Setuju juga kan ya? Biar Indonesia harum gitu. Setuju ya? Halo? Ya, setuju. Setuju, amin. Ya. Baik. Meti, terima kasih banyak ya. Saya nggak bisa mengucapkan terima kasih secara Finlandianya, tapi boleh nyontek dong, kasih contekan terima kasih apa bahasa Finlandia? Finishnya apa? Kiitos. Oh gampang, kiitos, gitu aja. Tapi nadanya harus gitu tadi. Iya. Kiitos, pronunciation harus gitu. Iya. Kiitos. Pronunciation-nya boleh kayak gimana? Ya, tapi I-nya kan ada dua, jadi K-I-I-T-O-S. Jadi I-nya harus panjang, jadi kiitos. Oke.
Oke, Meti, Kitos. kitos ya, udah mau meluangkan waktu berbagi inspirasi. Saya yakin mesti dari Sobat Seno ada menarik lesson learn banyak dengan pembicaraan kita yang kalau diteruskan bisa 2 jam, 3 jam kita bagi segmen-segmen gitu ya. Gitu. Met, ada lagi mau disampaikan? Mungkin untuk keluarga, salam atau boleh? Oh ya, of Ya, course ya, ya. untuk teman-teman semua alumni FEUI semangat Wah, terus. Saya selalu berdoa untuk kalian, untuk kesehatan semuanya, dan juga untuk keluarga di Indonesia selalu sehat-sehat dalam lindungan Allah. Dan semoga kami bertemu kembali lagi nanti secepatnya. amin ya, buru-buru kita reuni lagi karena Meti ketinggalan beberapa reunian ya. Betul ya. Betul. Terima kasih sekali Seno dan Rozani untuk waktunya ini, dan saya senang sekali diundang, bisa sharing, semoga bermanfaat. Baik. Oke, Meti, have a good day ya. Have a good time. You too. Have Iya. a wonderful day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.